bersama di Pagi-Pagi Ambiar. Selamat pagi. Aduh, happy banget lihatnya Bapak. Kami semua mengucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ceritakan gimana caranya kamu bisa dapat hadiah umroh dari Bang Haji Ivan. Iya kan, aku kebetulan dapat podcast bareng sama kakak, berkesempatan untuk jadi co-hostnya dia. Nah, terus itu kan selama perjalanan podcast itu namanya aja kan Haji Igun gitu ya. Itu tuh banyak banget menceritakan perjalanan spiritual, perjalanan religiusnya dia gitu, sama bintang tamu yang lain. Jadi setiap aku ngedengerin tuh cerita mereka tuh aku kayak yang, ih seneng banget ya kayak gitu. Kayak yang aku sincerely beneran seneng dengerin cerita orang lagi di Mekah, lagi umroh kayak gitu. Karena aku pribadi 2 kali gagal terus untuk berangkat gitu. Karena aku kebetulan waktu itu pas banget 2 kalinya sakit. Jadi bener-bener kayak aku ngerasa kayak ada izin Allah ya. Iya. Nah kebetulan pas ada salah satu bintang tamunya Habib Jafar, aku cerita. Dia lagi ngobrol terus kayak kena di aku sampai ngomong gini, Habib boleh nggak aku nanya, apa iya ibadah aku kayak nggak diterima ya gitu, atau gimana sih Bib gitu. Ada kan kita suka dibecandain orang-orang ya, lu gayanya aja begini, tatoan lah inilah itulah, emang lu sholat diterima lo gini. Itu kadang-kadang tuh walaupun nggak dipikirin tapi suka dengeran ya. Iya, tergiang-giang. Sampai umur 2 kali di Batam aku kayak mikir apa iya segininya gue nggak diterima gitu kan. Terus saat itu pas lagi cerita sebenarnya nggak mau mengumbar kesedihan, cuma pengen nanya aja gitu. Ternyata kata Habib nggak juga, belum tentu lu belum berangkat lu nggak dipanggil gitu. Cuman pasti ada nanti jalannya gitu. Udah habis selang dari situ ternyata video itu lumayan viral. Terus tiba-tiba kakak nih ada inisiatif untuk nanya ulang tahun aku kapan gitu. Dan kebetulan aku ulang tahunnya udah lewat. Aku bilang, itu nanya ulang tahun kapan, saat podcast atau di luar? Di luar, nanya ke produser aku gitu. Terus oh ya udah aku bilang ulang tahun aku tuh udah dapat kado terindah, yaitu dapat program ini sama kakak. Kamu jawabnya gitu. Episode pertama itu adalah hari ulang tahun aku gitu. Terus ya udah tiba-tiba dia ngirimin surat gitu. Ya namanya kita co-host kan bantuin ngambilin apa gitu. Suruh baca, pas aku buka aku udah haru ya. Iya, udah beneran kayak Gak bisa ngomong ya? Iya, kalau kita ibaratnya kalau mau kasar buat kebutuhan kamera, aku bisa guling-guling gitu, bisa sedih orang-orangan gitu. Tapi yang terlihat di kamera itu benar-benar ekspresi pure dari aku kayak yang. Tapi di satu sisi aku sempet ada kayak ketakutan lagi. Kenapa? Gitu. Ini yang ketiga kalinya gitu. Oke. Semoga Allah kasih lancar gitu, jangan gagal lagi. Apa ditunda lagi sakit. gitu. Tiba-tiba ada keadaan darurat kan aku nggak tahu harus gimana kan. Lebih ke situ aja sih. Jadi kayak yang ayo jaga kesehatan dari sekarang gitu. Dan kebetulan aku kan beberapa tahun terakhir kan udah olahraganya rajin, udah dietnya udah lumayan rajin. Jadi ya udah. Igun, Pak Haji Igun pas setelah kamu baca pasti kan kamu bilang terima kasih. Terus di belakang layar yang kita nggak tahu di balik podcast itu bilang apa? Enggak, dia cuma udah kayak yang jadi belakang mau berangkat bisa bulan depan. Nggak bisa Kak, aku masih ada kerjaan gitu. Jangan ditunda-tunda, langsung aja ya. Terus kan sempet diberangkatin juga sama Bibi Noni juga. Aku ditanya berani nggak sendiri? Aku bilang ya insya Allah berani. Apa mau ditemenin Binoni? Ya mau. Binoni tuh bintang film seksi banget itu ya? Bukan. Sekarang jadi timnya Papam ya? Ya, jadi ya udah akhirnya ya udah kita diberangkat. Berangkatnya berdua. Alhamdulillah Pak Haji Igun berkah selalu. Berangkatnya kapan? Insya Allah Desember. Amin ya Rabb. Amin. Mudah-mudahan lancar. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Papam sekarang doanya apa Papam sebelum keberangkatan tuh? Ini sih sekarang banyak banget yang DM ya, ntar nitip doa di sana, nitip doa di sana. Udah doa buat. Cuman aku kan kayak, gitu, ini kan baru pertama, banyak banget yang aku preparationnya gitu. Terutama salah satunya adalah ngelunasin utang-utang dulu gitu.
Iya, kayak Pam ada utang-utang. ada, pasti dong. Jadi berusaha untuk ngelunasin dulu sebagian-sebagian, minimal pas udah berangkat udah legaan lah gitu. Ya karena memang ya salah satunya kalau diusahakan untuk ibadah umroh ya semua utang-utang dilunasi dulu ya. Oke, Iya. kita mau kasih lihat ini ada ungkapan hati. Jujur agak sedih setelah bertahun-tahun bikin kue sama brownies, akhirnya kebagian juga customer yang punya prinsip customer adalah raja. Singkat cerita dia tanya-tanya dari awal cara nanyanya buat gue kek sedikit bosi. And in the end abis dijelasin dia cuma ketik oke. Which is gue udah dapat sering dan banyak banget customer rohana, rombongan hanya nanya. Jadi gue ambil kesimpulan dia nggak jadi order and no hard feeling. Sampai akhirnya hari ini dia nanya kapan dianterin. Sementara produk gue udah sold out dan emang orderan gue proses setelah bayar. Dia marah-marah, ngerasa nggak pernah cancel dan gue cuma minta maaf. Bilang gue yang salah paham karena kiranya nggak jadi. Karena dia udah nggak ngabarin lagi. Dia negor lagi, harusnya kamu sebagai penjual harus sering tanya-tanya. Lebih aktif. Ya dikata kerjaan gue urusin dia doang. Terus baik-baik gue tawarin solusi mau nggak dibuatin hari ini. Dia jawab sorry. Udah nggak seret gue minta maaf sekali lagi. Tapi nggak digubris. Kadang emang pembeli adalah raja. Tapi ingat jadilah raja yang baik karena rakyat juga. Tuh. Kenapa sih itu kok postingannya gitu? Jadi kamu ceritanya ini sering dimarahin sama customer gitu? Enggak sih, untuk sering sih enggak juga, alhamdulillah. Baru kali ini aja gitu. Jadi kan banyak banget tuh yang nanya-nanya, Kak berapa harganya? Apalagi habis datang ke Ambiar ini kan. Udah Kak berapa harganya gini. Jadi ada yang beli, ada yang enggak. Jadi aku udah no hard feeling banget gitu. Dan dia orang ini habis nanya-nanya terus gone. Gitu, nggak bilang Kak aku beli ya. Udah nanya tok gitu. Oh ya udah, aku pikir nggak dibeli. Tiba-tiba hari H dia nanya punyaku kapan dikirim. Nah, bingung kan? Kita juga kan lagi kerja di luar. Kak aku belum bikinin gini. Lo gimana sih kamu? Emang ada kata-kata saya cancel? Ya nggak ada, cuman kakak juga nggak ada kata-kata pesan. Iya. Kita sebagai owner dan juga sebagai frontliner ya nggak mungkin kita ngelontarkan kata-kata itu kan. Jadi kayak ya udah minta maaf. Mancing kesabaran. Iya, ya udah Kak, kita minta maaf salah paham. Gini. Harusnya kamu sebagai penjual lebih aktif dong gini. Oh bapak jangan nyerocot aja Pak. Bapak juga ada apa? Iya. Sabar kalau kita mah yang jualan. Ya udah kan akhirnya orientasi kita adalah solusi. Ya. Solusinya apa? Nah, solusi kita berikan ya udah gimana kalau kita bikinin langsung sekarang juga. Gitu. Gak usah, udah nggak mood. Ya udah kalau nggak usah ya. Ya udah. Kalau udah digituin dibalas nggak atau didiemin aja? Udah, makasih banyak ya Pak, gitu. Oh gitu. Ya kita tunggu lagi orderannya besok-besok. Udah gitu aja. Sabar, Baik banget, langsung aja blok. Makanya dapat umroh, diberangkatin umroh. Karena kesabarannya luar biasa. Ya, tapi udah ditawarin dia jawabnya nggak usah so cantik. Apa lah. Tapi sekarang orderan kue gimana kan? Alhamdulillah tiap hari ada aja ya, berkah semenjak habis dari sini juga makin banyak lagi. Iya beneran dah, aku mah nggak bohong. Nanti bawa itu kamu brownies nggak umroh? Iya nggak apa-apa loh, banyak jamaah Indonesia loh. Dikasih Sekaligus promosi kan. Iya bener-bener. Browniesnya ditaruh di depan Ka'bah. Instagram jualan makanannya. we.are.family. Apa browniesnya foto di depan Ka'bah ya Allah. We are family. PHAMILY. Sehat Pam ya. Amin. Sampai nanti hari keberangkatan. Amin. Ya Allah, kasih banyak doanya. Mari saat lagi kita beli bagi. Selamat Papa. Hidup bagaikan pesawat yang salah terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang. Jangan berikan jarak teman. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Sama-sama. Tadi juga
terima kasih Terima buat si kasih. kecil, Terima kasih. kembar. Juga Malik ya. Iya. Terima kasih. kasih. Om, thank you. Om, sukses. Ntar beli browniesnya. Ibu Evi sama anak kembarnya Adam sama Malik, Malik ya, di belakang, Adam nggak apa-apa dan ya. Malik. Ya, nggak apa-apa. Udah tidur kata Adam sama Udah Malik tidur, ya. capek. Kita doakan bareng-bareng semoga Adam dan juga Malik adik kecil Amin. kita ini selalu diberikan kesehatan dan Amin, keluarga ya Rabb. juga Amin, bisa ya Rabb. mendampingi dan melihat tumbuh kembang mereka bisa jauh lebih baik lagi ya. Kita kembali lagi besok hanya di pagi-pagi Ambiar. Sampai jumpa.